Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Adapun yang akan saya bahas dalam video tentang SIM ini adalah tentang sistem, konsep sistem informasi, komponen-komponen sistem informasi, penggunaan dan pengelolaan sistem informasi, pemanfaatan teknologi pada sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, sistem pendukung keputusan, data, informasi, dan knowledge, sistem komputer dan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan pengembangan sistem informasi manajemen. Oke, kita masuk kepada sistem. Ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu sistem. Sistem adalah perangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada beberapa pendapat tentang sistem itu sendiri. Ya. Jadi bisa kita lihat ada juga sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan. Ini beberapa contoh tentang sistem. Sistem komputer itu terdiri dari elemennya hardware, software, dan brainware. Ya. Hardware itu adalah perangkat kerasnya, software perangkat lunak, brainware adalah yang orangnya. Jadi brainware ini bisa juga terdiri dari operator, programmer, maupun analis yang akan memakai hardware dan software tersebut. Ada juga sistem akuntansi, sistem transportasi, sistem penggajian, dan sistem simpan pinjam. Ini contoh dari beberapa sistem, ya. Banyak juga yang lain. Kita lihat tujuan dari sistem. Tujuan dari sistem adalah untuk mendapatkan informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang telah diolah dan berguna bagi si penerima. Oke, nanti kita lihat itu data apa. Di dalam dunia teknologi informasi, untuk mendapatkan sebuah informasi adalah dengan membuat suatu proses pengolahan data, mulai dari input, ya, proses sampai output. Nah, masuk ke data. Data adalah sekumpulan fakta, ya, yang terdiri dari bilangan, huruf, angka, simbol, dan lain-lain yang akan dibentuk dan diolah menjadi informasi. Ini contoh dari data, ada yang berupa huruf, ada berupa angka. Ini contoh misalnya kita ambil data dari data mahasiswa. Di sini ada input, proses, dan output. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk mendapatkan suatu yang disebut dengan pengolahan data itu ada input, ada proses, ada output. Di sini saya ambil gambaran sebagai teknologi, ya. Ada komputer dan ada printer. Di sini ada data. Data itu kita gambarkan tadi misalnya data mahasiswa ini. Kita olah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nanti hasilnya output yang dihasilkan seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa output itu sendiri itu bisa kita hasilkan berupa dokumen, kita print berupa dokumen,
Bisa juga hasil itu bisa kita lihat di dalam layar monitor ini. Jadi di dalam pengolahan data itu bisa menghasilkan data dengan cara data tersebut kita olah dulu, maka akan menghasilkan informasi. Ini ada metode untuk mengumpulkan data, melakukan pengamatan langsung atau survei langsung ke lokasinya dengan melihat langsung, sehingga kita bisa melihat data-data apa saja yang akan kita butuhkan. Di sini bisa kita membuat sebuah catatan, bisa juga kita meminta form-formnya, ya, data-data apa saja yang akan kita butuhkan. Dengan pengamatan langsung dan survei langsung ke lokasi, kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang langsung mengolah datanya itu, sehingga data itu nanti bisa kita kumpulkan, ya. Bisa juga kita buat catatan sendiri apa-apa saja yang kita lihat di situ, dan bisa juga dengan melakukan wawancara. Artinya kita membuat list-list pertanyaan yang mungkin telah kita siapkan, dan kita bisa menanyakan ke narasumber, di mana narasumber itu yang akan memberikan kita data-data yang valid, ya. Sehingga bisa kita membuat di sini daftar-daftar pertanyaan, ya, di mana nanti kita bisa lakukan dengan wawancara langsung. Bisa juga kita membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti bagian-bagian yang akan terkait dengan sistem tersebut. Karena kita ketahui bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan, ya, yang saling berkaitan. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja bisa kita tanya korespondensinya, ya, untuk daftar pertanyaan yang telah kita siapkan. Ini ada informasi. Menurut beberapa ahli, ini definisi tentang informasi: data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima. Artinya data yang tadi telah kita olah akan menghasilkan informasi. Informasi itu adalah data yang telah diproses. Data yang telah diproses. Jadi kalau dalam dunia IT itu kita gambarkan, bisa kita gambarkan seperti ini, bahwa data ini yang telah kita proses, ya, kita proses sehingga akan menghasilkan informasi. Ada juga beberapa pendapat para ahli yang lainnya. Informasi merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Ciri-ciri informasi yang baik, ya, itu adalah mudah diakses, tepat waktu, relevan, akurat, dan bermanfaat. Masuk pada sisi informasi manajemen, itu adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Ya. Jadi, untuk menghasilkan suatu informasi yang baik, misal kita ambil contoh di sini sistem informasi manajemennya, itu perpaduan antara sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi
guna mendukung fungsi operasi manajemen. Jadi yang tidak terlepas dari hardware, software, dan brainware tadi, di mana hal tersebut saling keterkaitan untuk membangun sebuah sistem. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuat keputusan manajemen. Artinya dengan adanya sistem yang baik itu, maka akan diambil sebuah keputusan yang baik juga. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.